RW 04 Bapak Kardiwan beserta jajaran yang saya hormati Bapak Asep, Bapak Joko, Pak Ketua RT yang ada di lingkup RW 04, Bapak Ketua RW 04 terpilih Bapak Saidi. Saya biasanya nyebut Bang Bimo gitu ya, jadi saya Sukirno ternyata ya Pak ya. Jadi selamat kepada Pak RW terpilih ya. Kemudian juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Andi Munji, Bapak Naim Nancul, Bapak Wasid Bayu, Bapak Haji Mustaqim, kemudian juga komunitas MMC, kemudian juga saya hormati Bapak Rondi selaku Dewan Penasehat Pokdar Kamtipmas, kemudian juga Bapak Ajis, Wakil Ketua Umum, kemudian juga Ketua Pokdar yang 215 Kelurahan Sekolah, Bapak Willy, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin tidak sesuai satu persatu, namun tidak mengambil sama saya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa diberikan kekuatan, kesehatan, kemudian kita semua bisa berkumpul di aula Kelurahan Sekolah ini dalam rangka kegiatan pengukuhan serta pelantikan Ketua RW 04 terpilih. Mungkin tidak banyak ya, karena mungkin juga sate udah mulai mengering Pak RW ya. Jadi saya lama tuh cepat ini Pak Joko. Cepat kasih. Baik, yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Pak RW terpilih Bapak Saidi Sukirno ya. Memang pada saat awal hingga pada saat pemilihan ya, saya memonitor terus karena memang saya melihat di RW 04 ini istimewa, spesial, saking istimewa spesialnya baru kali itu saya hadir ikut langsung pada saat pemilihan Pak. Jadi sebelum-sebelumnya saya jarang hadir ya. Pada saat pemilihan di RW 04 saya hadir, tanya Pak Kardiwan di bawahnya. Di RW 4 ini saya kira spesial lagi ya, istimewa Pak. Jadi di antara RW yang lain, alhamdulillah ya sempat ada sedikit ya suara-suara sumbang terkait dengan Perwal 103. Jadi tentunya kami dari kelurahan hanya menjalankan kebijakan Pak. Bu, jadi kalau Bapak Ibu sini semua ada warga yang masih belum terima, ya mau gimana? Kita kelurahan hanya menjalankan peraturan. Kalau saya offset dari peraturan saya yang salah. Jadi kalau saya sudah menjalankan peraturan ya saya insya Allah mau siapapun yang tidak terima ya akan saya hadapi gitu. Jadi silakan Bapak Ibu misalkan masih, saya khawatirnya ada yang masih belum terima dengan peraturan Perwa 103 tahun 2022 ini ya, ada tahapannya ya. Jadi silakan memberikan saran dan masukan melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga bagian pemerintahan. Kemudian juga saya juga di sini melihat susunan kepengurusan ya. Ini sangat paten menurut saya. Pak RW didampingi sama para ketua, ada Pak Iwan ya, anggota itu kan, keamanan udahlah dengan aman ya Pak Iwan ya. Kemudian juga ada Pak Samin, Pak Andin gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak RW dan Pak Asep, Pak Joko serta Pak Komandan ya, ingin memajukan Kampung Maruga lebih baik lagi ya, tolong disupport lah. Jadi kemudian juga selanjutnya ya inilah Pak RT ya, ini pilihan Pak RT semua ya. Ya, meskipun kemarin ya sedikit ada intrik ya wajar lah ya. Saya harap ke depan Pak RW ya, meskipun Pak RW dapat perahan 5 ya, pasti ada kan yang tidak memilih Pak RW. Saya minta tolong jangan ada ego sektoral. Jadi anggap RT semua tim Pak RW semua ya. Jadi jangan sampai oh ini si A ini begini, si B begitu. Jadi saya minta tolong Pak RW ya, hilangkan ego sektoral. Pokoknya dari RT 1 sampai 9 itu RT-nya Pak RW ya. Ya, saya minta tolong. Dan juga tupoksi ya, tupoksi saya kira tadi banyak yang disampaikan. Ya, jadi nanti Pak RW silakan dibaca kembali ya terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai ketua RW. Kemudian juga saya wanti-wanti kepada Pak RW dan Pak RT tentunya masyarakat sekarang lebih pintar. Nah tentu kita ya, sebagai aparatur ya pemerintahan ya, di kelurahan, RT, RW kita harus juga lebih sigap gitu. Nah saya paling anti jika memang ada usulan atau saran dari ataupun masukan dari warga yang melapor ke atas. Nah, kita tidak mengetahui itu kan yang lapornya siapa. Jadi saya tidak tahu jika ada warga ataupun masyarakat yang mengadu ke Pak RT, Pak RW, tolong temukan pada saya. Jadi jangan didiamkan. Sekarang zaman serba canggih ya, masyarakat bisa mengadu kemana-mana. Jadi saya minta tolong Pak RT, Pak RW ya, kalau ada masyarakat atau mengadu silakan
Kalau tidak bisa diselesaikan silakan diskusi dengan kami ya. Kami terbuka. Dan juga selanjutnya pelayanan di kelurahan harus ada pengantar dari ketua RT dan ketua RW ya. Saya tidak mau ada masyarakat datang ke sini nah bawa pengantar RT dan RW. Sesibuk apapun ya, RT dan RW sekarang kan ada HP ya. Bisa kan janjian gitu kan. Misalkan Pak RT Ali ada di Kampung Duku kan bisa lah janjian itu Pak RT ya. Misalkan gitu. Monitoring. Kalau misalkan itu Pak RT nama RT misalkan gitu. Jadi nggak ada yang susah. Ada kadang warga yang Pak, saya mau ketemu Pak RT atau Pak RW-nya susah. Saya sampaikan, Bapak atau Ibu sudah melakukan komunikasi belum? Belum. Ya itulah saya bilang. Zaman sekarang canggih lah. Minta nomor teleponnya dan Pak RT, Pak RW juga harus terbuka ya, jangan susah dihubungin gitu ya. Sudah pelayanan di kelurahan, ini harus ada pengantar RT dan RW. Jangan lupa juga nih surat pengantar RT dan RW. Saya kadang suka menemukan yang ada yang belum di nomor register. Patut ya, sering kita temukan ya di surat pengantar RT dan RW itu ada yang belum di nomor register. Kalau Pak RT dan Pak RW masih agak sedikit kebingungan, silakan itu komunikasi dengan Pak Aris atau Pak Atik atau Pak RT. Kalau nggak punya HP? Kalau nggak punya HP ada HT katanya nanti ya. Tes, oke, saya lanjut. Ya saya kata Pak Joko, Pak Lurah ditebut katanya gitu. Saya Pak Joko. Baik, kemudian selanjutnya ya tentulah beban sebagai ketua RW dan RT itu sangat berat. Honornya berapa coba Pak RW? Tahu nggak? Belum tahu. Pak RT berapa honornya sebagai ketua RT? Berapa kak? Mau sih teh? Ada bayarnya. Mau tambahin. Bayarnya mau tahu juga nih bayarnya yang mana RW? Bayarnya yang mana? Mana? Baru belum dapat. Hah? 1 juta tuh ya. Jumlah 25. 1 juta dengan beban Pak RT dan Pak RW itu kalau menurut saya ya nggak seberapa. Ya, jadi oleh karena itu di sini kan hadir juga perwakilan dari warga. Tolong hargai ya Pak RT dan Pak RW yang ada di lingkungan 13. Jadi tidak semua masyarakat itu bisa menerima dengan kehadiran ketua RT dan ketua RW, tetapi dengan adanya ketua RT dan ketua RW ini insya Allah lah, jadi komunikasi antara pemerintahan dengan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya juga PBB ya saya minta tolong, saya kira udah disebar ke masing-masing kewilayahan ya, baik RW maupun RT ya. Silahkan misalkan ada warganya yang masih belum membayar jatuh tempo bulan Agustus ya tanggal 31 ya silahkan, karena PBB ini ya dari kita untuk kita demi pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga ada program Mitra Sehat Pak ya, Mitra Sehat. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan di Kampung Marungga ada yang butuh pelayanan kesehatan yang tidak perlu datang ke puskesmas ya, kita ada pelayanan Mitra Sehat. Kemudian juga selanjutnya ya kita juga di kantor kelurahan ada adminduk ya, jadi misalkan ada gerai ke-13, jadi misalkan ada yang butuh pelayanan cetak KTP ulang yang tidak perlu datang ke kantor capil, sebenarnya di Pemkot juga ada. Kalau di Kampung Marungga saya kira lebih enaknya di Pemkot ya, ada tuh gerainya, tapi kalau memang misalkan mau datang ke kelurahan silakan gitu ya. Kemudian juga kita ada program dari pemerintah itu Satu Sehat Mobile ya, itu kalau tidak salah medical check up gratis ya, jadi silahkan Bapak Ibu nanti download kalau di HP-nya HP Android ya di App Store ya atau Play Store ya, kalau Android, kalau Apple itu di App Store, download Satu Sehat Mobile ya, nanti saya sebarluaskan ke Pak RW dan Pak RW nanti tolong ke Pak RT dan sebarluaskan kepada warganya ya. Jadi ada medical check up gratis ya, nanti silakan datang ke puskesmas. Kemudian juga saya ada titip pesan dari pada saat kegiatan rapat 3 pilar ya, Pak Kapolsek menekankan Pak Asep dan Bunten terkait dengan cetar ya, ada program dari Pak Kapolres cegah tawuran ya. Sebetulnya saya sudah sampaikan door to door ke masing-masing RW bahwa yuk kalau misalkan ada anak-anak kita atau saudara kita yang menyimpan senjata tajam Pak Asep ya. Siap.
mending diserahkan saja ke Pak Asep atau Pak Joko. Ya, jadi jangan sampai nanti kedapatan pada saat dia melakukan atau anak itu melakukan tindakan kejahatan. Di Pak RT, Pak RW, saya minta tolong, misalkan ada anak-anak, oh saya tahu nih, ini bocah nih sering kayak apa, membawa senjata, silakan ini diamankan saja senjata jamnya. Kemudian juga selanjutnya jam 10 ya, tolong pastikan ke warga yang masih mempunyai anak ya di segi usia remaja harus sudah di rumah lah. Kalau belum ada di rumah tolong diteleponin lah. Dan jangan sampai keluyuran sembarangan gitu. Ini titipan pesan dari Pak Kapolsek pada saat saya mengikuti kegiatan rapat 3 bulan. Dan juga menjelang kita akan hari Lebaran ya. Jadi kemarin ada titipan pesan juga dari Pak Kapolsek, jika warga yang ingin pergi mudik dengan menggunakan kendaraan umum, dia punya kendaraan pribadi, bisa dititipkan Mas Sep ya di kantor Polsek ya, Mas Sep ya. Kemarin saya ada titipan pesan seperti itu. Jadi motor ya, motor. Jadi silakan jangan sungkan. Kemarin Pak Kapolsek seperti itu, tolong Pak Udah disebarluaskan katanya. Nah nanti teknisnya nanti saya atau di kantor keluarnya nggak apa-apa. Ya nanti pasien jaga di sini. Setuju. Bercanda. Jadi terkait dengan ya kendaraan nanti saya coba minta flyernya lagi ya dari Polsek gitu. Kemarin sih pada saat rapat 3 pilar ada penitipan kendaraan ya, apakah itu kendaraan bermotor atau roda 4 ya, apakah itu di Polsek atau di Polres, saya kemarin kurang nangkap gitu ya. Kemudian juga saya minta tolong nanti pada saat pasca Lebaran ya, tolong Pak RT Pak RW cek lagi kembali ya, karena pasti banyak nih warga-warga yang baru ya, jangan sampai lolos gitu. Itu ada hak dan kewenangan dari Pak RT dan Pak RW untuk mendata, jangan sampai ada warga-warga yang mohon maaf gitu kan tidak diketahui keberadaan asal usulnya dari mana gitu kan, jangan sampai di sini jadi ya kita terbuka sebetulnya bahkan yang jangan sampai jadi inilah tertata oleh kami. Dan selanjutnya yang tadi juga Pak Asep Pak Joko menyampaikan terkait dengan Kamtibmas dan Pak Komandan Pak Romli Is ya, Pokda juga support terkait dengan Kamtibmas yang di Kelurahan Serua. Jadi kami juga dari Kelurahan ucapkan terima kasih kepada Pak Asep Pak Joko dan teman-teman Pokda Kamtibmas yang selalu menjaga lingkungan di Kelurahan Serua. Jadi tanpa dukungan dari teman-teman Pokda Kamtibmas, saya kira juga Pak Asep Pak Joko ya, tidak bisa berjalan dengan baik ya, karena Pak Asep Pak Joko Pak Miko hanya bertiga nih anggota keamanan Kelurahan Serua, ada 24 RW 160 RT ya. Itulah tadi disinggung oleh Pak Romli dan Pak Ajis ya, di kehadiran Pokda ini untuk membackup dari teman-teman 3 pilar ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf mungkin bila mana ada kata atau kalimat yang kurang berkenan dari hati saya sebagai pribadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas Pak RW ya, kita tunggu kolaborasinya untuk membangun kampung baru yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.